Hai investor ajaib, di video sebelumnya kita sudah membahas cara membuat rekening saham atau rekening dana nasabah agar kamu bisa menjadi investor saham. Nah, kalau kamu sudah punya RDN, sebelum melakukan transaksi dan investasi saham, kamu harus tahu bagaimana mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Ini penting loh untuk para investor pemula. Tonton sampai habis ya videonya. Sebelum membahas lebih lanjut, ada sedikit informasi nih di pasar modal. Ada berbagai jenis pasar untuk transaksi dan juga perdagangan saham. Ada dengan pasar perdana dan juga pasar sekunder. Pada pasar sekunder, ada pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Nah, mekanisme masing-masing pasar ini berbeda-beda ya. Kali ini kita akan fokus membahas mekanisme perdagangan saham pada pasar reguler, seperti yang biasa kita gunakan. Pertama, tahap pra-pembukaan. Pada tahap ini, perdagangan saham hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah terdaftar menjadi anggota bursa atau yang sudah menjadi anggota clearing KPI. Dalam pra-pembukaan ini, anggota bursa tersebut dapat memasukkan penawaran jual atau pembeli saham yang dilakukan dengan metode lelang elektronik pada Jakarta Automated Trading System Next Generation atau biasa disebut JATS Next G. Yang kedua, proses transaksi. Selanjutnya, JATS Next G ini akan memproses transaksi kamu dengan memperhatikan time and price priority, alias harga dan waktu yang prioritas. Artinya, permintaan beli pada hari yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada hari yang lebih rendah. Sedangkan pada permintaan jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual harga yang lebih tinggi. Lalu, apabila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, maka permintaan beli atau penawaran jual saham yang terlebih dahulu diajukan yang akan mendapatkan prioritas. Istilahnya, siapa cepat dia dapat. Jadi, jangan bingung lagi ya kalau transaksi saham kamu tidak langsung selesai atau match. Harus antri dulu ya. Yang ketiga, proses penyelesaian transaksi. Pada tahap ini, proses penyelesaian transaksi akan yang mana dijamin oleh KPI dengan ketentuan sebagai berikut ya. Transaksi yang terjadi di pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa kedua atau T+2. Penyelesaian transaksi ini akan ditentukan oleh KPI melalui proses netting yang dilakukan melalui permintaan ke rekening efek anggota bursa tersebut di KPI. Aturan T+2 ini juga akan mempengaruhi kapan uang hasil jual saham kamu terima. Jadi, jangan bingung ya kalau saldo di RDN kamu tidak langsung berubah. Keempat, pra-penutupan. Ini adalah proses ketika anggota bursa memasukkan penawaran jual atau beli menjelang penutupan bursa. Dari penawaran dan permintaan ini, JATS Next G berdasarkan price and time priority. Terakhir, pasca penutupan. Dalam proses pasca penutupan ini, anggota bursa dapat memasukkan harga hanya pada harga penutupan saja. Dari sini, JATS Next G akan mempertemukan penawaran dan permintaan yang ada untuk efek yang sama, secara keseluruhan ataupun sebagian, pada harga penutupan berdasarkan time priority. Nah, seperti itu ya penjelasan sederhana mengenai mekanisme perdagangan saham di pasar reguler. Semoga bermanfaat ya. Simak pembahasan kita berikutnya, karena pembahasan berikutnya kita akan membahas mekanisme perdagangan saham lebih dalam lagi. Jadi, pastikan kamu menonton juga ya pembahasan berikutnya. Sampai jumpa!